Voice of Kiai, suara petunjuk meniti jalan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqqaha fi dinihi man istafahu minal ulama'il a'lam wa ja'alahum kawakiba yahtadi bihim kulla dhalin fi halikal dhalam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil anam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram amma ba'du fa inna ahsanal kalam wa awyanan nizam kalamullahil hayyul qayyum dzil jalali wal ikram qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim falaula nafari min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khairu 'adatun wa syarru lajajatun faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil habibil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin fa ana asta'izu billahi min khid'il jahlil mudillah wa bawadiril humkil mudillah wa as'aluhu sa'adati bi'aqlin radi'in yastaqimu bihi manzala wa ilmin nafi'in yastahdi bihi man dhal. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara, sahabat karib kerabat, teman dan handai talandis antero Indonesia, kami melanjutkan tentang hal-hal yang tidak membatalkan puasa, dinukil dari kitab Tawdihul Adillah karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Syafi'i Azami. Pertanyaannya yaitu, apabila seseorang sedang menjalankan puasa kemudian karena sesuatu hal maka ia merasa tidak kuat lagi untuk menahan haus dan laparnya sampai pada waktu berbuka puasa. Karena itu ia berniat dalam hatinya untuk membatalkan puasanya. Tetapi karena ia merasa malu kepada kawan-kawan lain yang berpuasa, maka ia mengurungkan niatnya untuk membatalkan puasanya itu dan ia terpaksa menahan lapar dan hausnya sampai pada waktu berbuka puasa. Sahkah orang yang berpuasa seperti itu, dan bagaimana hukumnya orang berpuasa menitik air liurnya, ngiler dikarenakan melihat santapan yang lezat atau buah-buahan yang asam? Jadi orang yang apabila melihat makanan-makanan yang enak itu ngiler, keluar air liurnya, bagaimana itu hukumnya? Di sini dijawab oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Syafi'i di dalam kitab Tawdihul Adillah, yaitu niat keluar dari puasa atau niat membatalkan puasa tidak menjadikan seseorang batal puasanya, kecuali jika ia telah melakukan satu hal yang dapat membatalkan puasa itu. Lain halnya dengan sholat. Sholat itu batal dengan sebab niat keluar dan membatalkannya. Sebab atau bab sholat adalah lebih sempit daripada bab-bab lainnya. Niat keluar dari puasa, iktikaf, haji, dan umroh tidak membatalkan ibadah-ibadah tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Hasyiyah Al-Baijuri juz ke-1 halaman 179. Wa qawluhu minas sholati bi khilafi ma law nawal khuruja minas shaumi awil i'tikafi awil hajj awil umrati fala yabtulu syai'in minha li anna sholata adiyaqu baban minha. Dan menurutnya berbeda dengan niat ketika ia keluar dari sholat. Perbedaan halnya dengan sesuatu yang apabila ia niatkan keluar dari puasa, iktikaf, haji, atau umroh, maka tidaklah batal sesuatu daripadanya. Sedangkan hal itu membatalkan sholat, karena sholat itu lebih sempit babnya dari ibadah-ibadah tersebut. Seorang yang sedang berpuasa sampai meneteskan air liurnya akibat melihat sesuatu santapan yang lezat atau buah-buahan yang menggiurkan atau dengan
selera, karena melihat dengan selera ini tidak membatalkan puasanya, tapi perbuatan ini makruh karena memandang dengan syahwat. Tetapi salah satu yang dimakruhkan dan membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasa. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu khisalin yufattirna as-shaima wa yunkidnal wudu al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wan nadhru bisyahwati wal yaminul kadzibah. 5 perkara yang dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa dan pahala wudhu, yaitu berdusta, mengumpat, mengadu domba, memandang dengan syahwat, dan sumpah palsu. Pertanyaan ketiga, pekerjaan saya adalah sebagai pedagang makanan keliling, masuk gang, keluar gang. Dan pada bulan Ramadan ini, karena keadaan terpaksa dan tidak ada pekerjaan lain, saya harus memberi nafkah kepada anak dan istri, maka terpaksa pada bulan Ramadan ini saya tetap menjual dagangan saya di pagi hari sampai siang hari seperti bulan biasa. Dan saya sebagai orang muslim, saya tetap menjalankan perintah agama seperti sholat 5 waktu sehari semalam, puasa di bulan Ramadan, dan sholat tarawih. Yang saya tanyakan adalah, apakah sah puasa saya? Bagaimana hukumnya dengan menjajakan dagangan makanan pada pagi hari sampai siang hari pada bulan Ramadan? Pada jam berapa menurut Islam seorang diperbolehkan menjajakan dagangannya atau makanannya yang matang pada bulan Ramadan? Jawabannya adalah, orang yang berkeluarga dan mempunyai tanggungan tidak boleh diam, apalagi meninggalkan usaha. Ia harus bekerja, berdagang, menerima jasa-jasa dan usaha agar dapat mendatangkan income untuk keperluan hidupnya sekeluarga. Dalam kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Auliya, dalam fasal tawakal, sebuah nazam, ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an maksabin li'ayalihi mutawakkila. Adapun orang yang berkeluarga, maka tidaklah memperoleh izin syara duduknya meninggalkan usaha bagi kepentingan keluarganya dengan hanya bertawakal saja. Adapun mengenai menjajakan makanan di siang hari di bulan Ramadan, bukanlah satu-satunya jalan untuk memperoleh faidah dari usaha dagang. Oleh karenanya dapat dilakukan di sore hari, di mana kita sendiri yakin bahwa pembelinya adalah orang yang beli makanan untuk persiapan berbuka puasa. Memang hal tersebut bisa juga diihtimalkan untuk di pagi hari, tetapi persoalannya adalah lebih condong untuk dimakan di siang hari bagi mereka yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bagi mereka yang dagangannya mangkal, bisa dibenarkan jika mereka berjualan di stasiun bus atau kereta, di mana hal tersebut dibutuhkan para musafir, yaitu mereka yang diperkenankan berbuka di bulan Ramadan. Jika hal tersebut tidak dapat juga Anda tinggalkan, Anda harus berlaku sebagaimana biasanya, menjajakan dagangan di siang hari pada bulan puasa kepada orang-orang yang tidak berpuasa karena uzur, seperti anak-anak, orang sakit, atau musafir. Semoga Allah memaafkan karena kebutuhan Anda dalam keadaan darurat ini. Adapun puasa Anda tetap sah asalkan Anda tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Saudara-saudara, sahabat, karib, kerabat, teman dan handai tolan, demikianlah masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Semoga yang saya informasikan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. In uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.